Coba deh hitung, berapa jumlah jilbab yang udah kalian beli sebulan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan merekomendasikan 4 ide bisnis yang tak ada matinya. Setiap hari laris terus. Banyak sekali orang yang ingin memiliki bisnis sendiri, tapi kadangkala bingung nih, bisnis apa yang cocok untuk kita jalankan atau bisnis apa nih yang setiap harinya itu tetap dibutuhkan semua orang. Yang pertama adalah bisnis kuliner. Bisnis ini tuh nggak ada matinya, karena semua orang itu butuh makanan, butuh minuman. Entah pandemi, entah enggak, yang namanya bisnis kuliner itu tetap jalan karena semua orang butuh makan, butuh minum. Nah, tapi kalian jual apa nih? Kalian bisa jual minuman misalkan, itu dengan modal yang sangat kecil. Kalian bisa jual es teh, itu modalnya nggak terlalu banyak sih. Apalagi ini kan musimnya musim kemarau kan, jadi cocok sekali. Ataupun jika kalian itu pinter bikin sambal, kalian bisa buat sambal lalu kalian taruh di kemasan. Jika kalian jago buat kue, roti, kalian bisa buat itu lalu kalian kemas dan kalian jual. Gampang sih, kalian bisa jual di perkantoran. Itu banyak sekali orang yang suka ngemil ketika dia kerja ataupun di rumah, karena cemilan itu, ya siapa sih yang gak suka cemilan gitu loh. Contoh lagi frozen food. Nah, frozen food ini juga banyak nih peminatnya karena pembeli itu bisa menyimpan barangnya dulu lalu bisa dia masak sewaktu-waktu ketika dia butuhkan. Jadi itu simple sih. Jadi akhirnya banyak juga peminatnya. Kalian bisa cari agen-agen tersebut di kota kalian. Banyak juga yang buat seperti itu sih. Kalau kalian menemukan banyak tuh yang penjual sosis atau apa itu, nah itu kalian masuk aja, biasanya mereka punya stok yang banyak sekali, kalian bisa jual ulang. Nah di situ kalian bisa ambil keuntungan. Ide bisnis yang kedua adalah kosmetik. Kosmetik itu juga nggak ada matinya sih, semua pasti butuh perawatan untuk wajahnya, tubuhnya, dan segala macam. Entah itu pria, entah itu wanita, semuanya butuh. Entah itu yang tua, itu juga butuh. Yang muda pengen kencang, yang tua pengen gak keriput. Tuh kan, semuanya ada masalahnya. Dan solusinya adalah kosmetik. Segalanya yang ada masalahnya itu pasti peluang bisnis. Setiap masalah itu peluang bisnis. Ada orang yang jerawatan, nah itu peluang bisnis. Gimana kalian menciptakan ramuan yang bisa menghilangkan jerawat secara herbal misalkan. Ataupun kalian bisa jadi reseller nih, produk-produk yang sudah ternama, kalian bisa reseller dari mereka. Ataupun kalian bisa cari produk-produk yang belum ada labelnya, itu ada di marketplace, ada di Shopee, ada di Tokopedia. Kalian bisa cari yang no label, seperti kuas untuk merias wajah atau apalah, saya kurang paham juga, tapi banyak sih seperti itu di marketplace. Kalian bisa jual lagi, kalian bisa repack ulang yang lebih menarik lalu kalian jual ulang. Itu hasilnya lumayan juga sih. Atau kalian ambil banyak di marketplace lalu kalian jual eceran di tempat kalian. Itu juga akan laris juga sih. Banyak teman-teman saya yang melakukan seperti itu. Jadi dia ambil banyak dulu di suppliernya, entah itu di Tokopedia atau di Shopee, lalu sampai di rumah beberapa kardus lalu baru dia jual nih di sini. Nah di situ keuntungannya juga lumayan gitu loh, karena nggak semua produk kosmetik itu ada di toko. Kadang-kala orang juga malas gitu loh. Kalau kalian bisa jual di WhatsApp dan teman kalian melihat itu butuh, nah kan tinggal main ke rumah kalian untuk ngambil barangnya. Ide bisnis yang ketiga yang nggak ada matinya adalah bisnis fashion. Fashion ini tiap tahun itu modelnya pasti ganti. Coba deh bayangin, berapa puluh seorang wanita itu memiliki jilbab. Pasti dalam sebulan dia itu jilbabnya itu banyak banget.
walaupun jilbabnya sudah banyak, bulan berikutnya dia juga beli jilbab lagi. Entah kenapa, entah bosan atau entah memang modelnya udah pasaran atau modelnya udah ganti. Tapi secara fungsi itu sama sebenarnya, tapi mereka tetap beli. Coba deh hitung, berapa jumlah jilbab yang udah kalian beli sebulan ini? Pasti banyak. Apalagi yang kalian kerja atau sukanya atau kerjanya itu di luar, pasti jilbab kalian banyak. Nah, selain itu orang pasti pakaian atau apa itu pasti ganti. Jadi bisnis ini nggak ada matinya, pasti itu banyak sekali. Kalaupun sepi, nanti waktu mau lebaran itu pasti akan ramai lagi. Dan itu pasti laku lagi, barangnya itu tinggal muter aja. Dan bisnis fashion ini kalian bisa ambil nih. Ambil dari Tokopedia, dari Shopee, itu banyak banget. Misal seperti daster, piyama, itu 30.000, 40.000 itu sudah ada. Kalian jual di rumah kalian, kalian naikin 10.000 atau 20.000 itu masih bisa sih sebenarnya. Banyak banget. Next akan saya kasih videonya, saya akan rekomendasikan beberapa supplier yang harganya itu murah dan bisa kalian jual lagi. Di bisnis yang terakhir, yang keempat, itu adalah jualan gadget atau aksesorisnya, aksesoris elektronik ataupun gadget. Kenapa? Karena hampir semua orang itu punya HP. Nggak ada sih, zaman sekarang hampir semuanya punya handphone. Di rumah semuanya elektronik itu juga pasti ada. Jadi untuk jualan produk yang berhubungan dengan gadget, handphone, elektronik itu peluangnya masih sangat besar gitu. Karena ya di rumah pasti ada lah elektronik. Entah itu HP, entah itu headset, entah itu earphone, itu pasti banyak banget dibutuhkan. Sama seperti yang lain, kalian bisa cari-cari di marketplace Shopee, Tokopedia, kalian bisa jadi dropshipper tanpa perlu stok barang, ataupun kalian bisa jadi reseller, ambil barangnya dulu banyak, nanti kan ada tuh biasanya cashback. Nah, kalian manfaatin itu nih. Misal kan kalian ambil barang harganya 100.000, di situ ada cashback 20.000. Nah, kan sudah lumayan nih. Walaupun kalian jual 100.000, kalian udah untung 20.000 dari cashback. Nah, itu sebenarnya peluang juga di situ. Kalian ambil yang banyak, lalu nanti sampainya di rumah kalian jual kembali. Nah, di situ kalian sudah dapat keuntungan. Apalagi ketika ada cashback yang ada di marketplace, itu bisa kalian manfaatin tuh. Kalian ambil banyak, jual ulang. Di situ keuntungannya udah dari cashback, udah dari penjualan kalian, itu udah double keuntungannya. Oke, itu tadi 4 ide bisnis yang gak ada matinya yang bisa kalian coba. Entah itu kalian mau jadi reseller, entah itu kalian mau jadi dropshipper, atau kalian bisa buat produknya sendiri. Misalkan tadi yang kuliner, kalian bisa coba sendiri. Banyak sekali resep-resep yang ada di YouTube. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.